Suara Lin Nuoyi datar, sapaan yang sopan, tetapi ada semacam jarak yang terasa jauh. Kata-kata Chu Fang sangat tenang, dan juga sangat bijaksana. Ia juga menyapanya kembali dengan sopan, dan akhirnya tersenyum, mengatakan bahwa ia masih memiliki sikap dan gaya anggun layaknya Dewi seperti dulu. Meskipun waktu perpisahan tidak terlalu lama, Chu Fang merasa seolah waktu telah berlalu, ruang bergeser, tumpang tindih dengan beberapa adegan dari masa lalu. Lin Nuoyi adalah sosok yang tenang, rasional, dan cerdas. Ketika di kampus, ia tidak pernah sengaja bersikap, tetapi secara alami memberikan gaya Dewi, membuat orang merasa sulit untuk mendekatinya. Mungkin karena ia terlalu cantik, atau mungkin karena auranya terlalu dingin dan mempesona. Orang selalu merasa kurang percaya diri di depannya. Meskipun banyak orang ingin mengejarnya, pada akhirnya mereka semua merasa gugup. Awalnya perkenalan Chu Fang dengannya hanya bisa dianggap sebagai kecelakaan. Meskipun nilainya bagus, ia tidak terlalu rajin. Bolos kelas adalah hal yang biasa. Untuk berbagai mata kuliah umum yang membutuhkan presensi, ia cenderung masuk kelas tepat waktu. Dapat dibayangkan, ketika ia masuk, ruang kelas sudah penuh. Setiap kali ia perlu meluangkan waktu untuk menemukan tempat duduk di barisan belakang. Suatu kali ia menemukan bahwa barisan belakang sudah penuh. Ia melihat sekeliling dan menemukan masih ada satu kursi kosong di tengah, dekat jendela. Ia pun melangkah mendekat. Barisan ini didominasi oleh perempuan, kebanyakan berparas cantik, sedap dipandang mata. Namun di meja kosong satu-satunya, ada selembar kertas bertuliskan 3 kata Lin Nuoyi. Jelas sekali tempat duduk itu ditempati, dan kemungkinan besar dipesan oleh teman sekamarnya. Chu Fang tidak peduli. Di bawah tatapan terkejut beberapa gadis, ia duduk dengan tenang. Kemudian ia melipat kertas bertuliskan nama Lin Nuoyi menjadi pesawat, dan dengan lembut mengirimnya, membiarkannya terbang keluar jendela. Beberapa gadis tertegun. Mata mereka dipenuhi keterkejutan. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi. Seseorang berani melakukan ini pada Lin Nuoyi, merebut tempat duduknya. Tak lama kemudian, Chu Fang menyadari siapa Lin Nuoyi, tetapi setelah berpikir sejenak, ia tidak bangkit. Pada saat yang sama, seorang gadis berambut panjang berjalan mendekat, sangat memukau. Tingginya sekitar 170 cm. Sosoknya ramping. Rambutnya halus seperti sutra. Wajahnya berbentuk biji melon yang putih bersih. Matanya sangat bersemangat dan indah, seolah bisa menembus hati orang. Dapat dikatakan, ia sangat cantik, tetapi terlalu dingin dan mempesona. Ia berdiri di dekatnya, menatap Chu Fang dengan tatapan datar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa gadis di sekitarnya ikut memberikan tekanan, sekaligus melotot ke arah Chu Fang, yang berarti menyuruhnya segera pergi. Namun, Chu Fang tidak beranjak. Ia bersikap tenang dan duduk dengan nyaman. Setelah saling pandang dengan Lin Nuoyi, ia mulai membolak-balik buku di tangannya. Lin Nuoyi berdiri diam sejenak. Akhirnya ia tidak mengatakan sepatah kata pun, berbalik, dan pergi. Sebuah proses perkenalan yang tidak bisa dibilang bagus, tetapi begitulah cara mereka berkenalan. Setelah itu mereka berangsur-angsur memiliki lebih banyak kontak. Sejujurnya, hubungan pacaran mereka selalu dingin. Mereka bahkan tidak sering berjalan bersama. Suatu kali Chu Fang mencoba meraih tangannya yang ramping, cantik, dan putih. Lin Nuoyi langsung menoleh dan menatapnya untuk waktu yang lama. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan merasa bersalah dan melepaskannya. Tetapi Chu Fang dapat dikatakan karena sifatnya, atau mungkin karena ia tebal muka, ia hanya menggenggamnya dengan alami, tersenyum, dan tidak melepaskan. Lin Nuoyi akhirnya memalingkan wajahnya, tidak menolak lagi, membiarkan ia menggenggamnya. Justru karena saat itulah, orang-orang merasa bahwa mereka benar-benar sepasang kekasih. Hari itu, banyak orang melihatnya. Banyak siswa laki-laki meratap, mengutuk Chu Fang sebagai orang yang tak tahu malu, tetapi ia berhasil. Namun, hanya sebatas itu. Lin Nuoyi selalu terasa dingin dan mempesona.
Bahkan Chu Fang merasa ia sengaja menjaga jarak, sedikit menjauh. Suatu kali, ketika tangannya baru saja diletakkan di bahunya, ia pertama-tama menatapnya dengan tenang, lalu melototinya, berbalik, dan pergi. Saat itu, Chu Fang tertawa di belakangnya, mengatakan bahwa ia terlalu bergaya dewi. Jika itu orang lain, mereka pasti akan tertekan oleh auranya, dan tidak bisa bergaul secara setara. Chu Fang merenung sejenak, dan segera kembali sadar. Di ujung alat komunikasi, suara Lin Nuoyi memiliki daya tarik magnetis, sangat indah didengar, tetapi agak datar, dan juga sedikit dingin. Akhirnya Lin Nuoyi bertanya apakah ia membutuhkan bantuan. Pada saat ini ia benar-benar merasakan jarak. Setelah berpisah, hubungan datar di antara mereka tampaknya menjadi lebih dingin. Chu Fang mengerutkan kening. Ia tidak butuh bantuan. Namun, ia teringat orang tuanya. Dunia telah berubah. Fenomena aneh sering terjadi. Semua tempat tidak lagi damai. Mungkin akan sangat berbahaya. Mungkin suatu hari nanti akan terjadi peristiwa besar. Sebagai anggota grup biologis Dewa Surgawi, Lin Nuoyi jauh lebih tahu daripada orang lain. Selain itu, latar belakang keluarganya memiliki kekuatan yang sesuai. Chu Fang berpikir sejenak dan berkata, orang tuaku ada di Shuntian, kota raksasa di utara. Jika memungkinkan, aku harap kau bisa menjaga mereka sedikit. Ia tahu, grup biologis Dewa Surgawi memiliki kekuatan itu. Chu Fang sangat lugas ketika harus lugas. Ia tidak pernah berpura-pura. Ia tidak merasa malu karena perpisahan mereka. Melibatkan keselamatan orang tuanya, ia sangat jujur, dan langsung mengatakannya. Namun, ia juga meminta agar tidak terjadi hal-hal tak terduga karena perhatian semacam itu. Ia tahu bahwa Lin Nuoyi adalah wanita yang sangat cerdas. Bahkan jika ia mengatakannya sambil lalu, ia akan mengerti. Lin Nuoyi mendengarkan dengan tenang. Pada akhirnya, ia hanya mengucapkan satu kata bisa. Chu Fang tidak berbicara lagi. Ada rasa keterasingan. Ia merasa sudah waktunya untuk mengakhiri panggilan. Namun pada saat terakhir, Lin Nuoyi berbicara lagi. Setelah beberapa waktu, aku harus pergi ke wilayah utara pegunungan Taihang karena ada urusan. Chu Fang langsung tersenyum. Karena sifatnya, ia tidak pernah tertekan oleh aura dinginnya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya dan berkata, aku selalu bilang padamu, kau berutang pelukan padaku. Mungkinkah kali ini kau datang untuk memberiku kompensasi? Prak. Panggilan di ujung alat komunikasi terputus. Panggilan berakhir. Di kota Zuojun membuka matanya yang kabur. Begitu ia bergerak sedikit, ia merasa kepalanya seolah akan pecah. Muncul bayangan ganda di depannya sangat tidak nyaman. Akhirnya kau bangun. Seseorang berkata sambil menghela napas lega. Zuojun duduk dari tempat tidur dan langsung mengerang kesakitan. Ia buru-buru memeluk kepalanya dan baru membuka matanya setelah lama menenangkan diri. Otaknya berdengung, pikirannya kacau. Zuojun, apa yang sebenarnya terjadi? Zuojun mendongak, melihat ke seberang. Itu adalah seorang wanita muda, berwajah cantik, dengan rambut hitam pekat dan senyum di wajahnya. Ju Qingyu. Ia menyebut nama wanita itu. Ini adalah salah satu dari 2 orang terkuat di tim mereka. Wanita ini sering tersenyum. Apakah ia senang atau marah, senyum itu jarang hilang dari wajahnya. Apa kau tahu? Kau sudah koma selama 3 hari 3 malam. Apa yang menimpamu? Tanya pria lain di ruangan itu. Ia berusia sekitar 25 atau 6 tahun, berkulit putih, dengan mata sipit yang bersemangat. Sekilas ia adalah orang yang sangat cerdas. Yege. Zuojun mengenalinya. 2 orang terkuat ternyata ada di sana. Yege dan Ju Qingyu adalah penanggung jawab tim ini. Ada beberapa orang lain di ruangan itu. Ada yang memiliki sayap berwarna emas biru di punggung mereka. Ada yang memiliki 2 kepala, dan ada yang jari-jarinya bersinar emas. Di ruangan itu semua adalah manusia super. Mereka memandang Zuojun, menunggunya berbicara.
Aku tidak tahu apa yang terjadi, Zuo Jun mengingat. Tetapi kepalanya sakit sekali. Ia tidak dapat mengingatnya. Bukankah kita diperintahkan untuk datang ke pegunungan Taihang, mencari beberapa buah misterius itu? Aku hanya bisa mengingat sampai di sini. Yang lain sangat kacau. Kata Zuo Jun, keringat dingin mengalir di wajahnya. Sedikit mengingat saja, sudah sangat sulit. Ia menunjukkan ekspresi kesakitan. Semua orang terkejut menemukan bahwa ia amnesia, kehilangan ingatan selama periode terakhir. Apa yang ia katakan masih merupakan hal yang terjadi beberapa waktu lalu. Kau pasti bertemu dengan ahli. Meskipun kau berubah menjadi raksasa, kau masih dikalahkan, dan kepalamu menderita luka parah hingga amnesia, kata Yege. Cahaya ungu mengalir di matanya yang sipit. Ia menduga, seharusnya manusia. Jika itu burung buas atau monster aneh, kau mungkin sudah menjadi makanan. Zuo Jun, apakah kau membuat masalah lagi? Ju Qingyu berbicara. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia berkata, setelah menjadi manusia super, apakah kalian terlalu membanggakan diri akhir-akhir ini? Selalu merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menekan kalian, benar kan? Aku tidak. Zuo Jun membantah. Masih bilang tidak, bukan hanya kau, tetapi juga kalian. Jangan kira aku tidak tahu. Akhir-akhir ini, ketika kalian masuk dan keluar dari kota-kota besar, kalian selalu merasa paling hebat, melakukan apapun yang kalian inginkan, memandang rendah orang biasa. Suara Ju Qingyu agak dingin. Ia menyapu pandangannya ke semua orang, katanya. Setelah bangun, kalian mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan dalam waktu singkat. Hati kalian sudah tidak seimbang. Apa yang dikatakan Qingyu benar. Sekarang semakin banyak orang yang terbangun. Jangan selalu berpikir kalian tidak terkalahkan di dunia. Bagaimanapun, kalian belum menjadi dewa, kata Yege. Kita terbangun lebih dulu, selangkah lebih maju. Jika ada yang bisa menjadi dewa, itu pasti akan lahir di antara kita. Seseorang tidak puas. Diam, kau tegur Ju Qingyu. Yege berkata, tunjukkan kerja yang bagus akhir-akhir ini. Tidak lama lagi, seseorang yang penting dari atas akan datang secara langsung. Apakah dewa bersayap perak? Seseorang bertanya. Lakukan tugas kalian sendiri, jangan pedulikan ini. Mengenai masalah Zuo Jun, kita harus menyelidikinya terlebih dahulu. Perlu diketahui, Zuo Jun bukanlah orang yang lemah. Ia sangat kuat, namun ia berakhir begitu menyedihkan, dipukuli hingga amnesia. Yege mengerutkan kening. Di kota Qingyang, Chu Fang selesai berlatih tinju. Ia memperhatikan lapisan kehijauan di hamparan bunga. Akhir-akhir ini, cuaca berubah. Berbagai tanaman tumbuh liar. Banyak rumput tumbuh di halaman. Bagaimana dengan benih yang kutanam? Tiba-tiba ia teringat. Pada awalnya, ia selalu melihatnya beberapa kali sehari. Selalu berharap 3 benih misterius itu akan berkecambah dan tumbuh lebih awal. Tetapi setelah berhari-hari tidak ada pergerakan, ia tidak serajin itu lagi. Terutama beberapa hari terakhir ini, berbagai hal terus terjadi. Ia melupakan ketiga benih itu. Jika dihitung waktunya, seharusnya sudah berakar dan berkecambah kan? Chu Fang menanti dan berjalan cepat. Tanah di hamparan bunga memang tidak terlalu subur, tapi cukup untuk menanam bunga dan rumput. Bunga begonia, kana, dan mawar tumbuh subur, menebarkan aroma yang menyegarkan. Buah delima di pohon tampak masak dengan warna emas kekuningan. Biji merahnya yang segar dan penuh terlihat saat pecah. Chu Fang berjongkok, hampir berbaring di tanah, mengamati dengan seksama. Namun tanah itu tetap gundul, tanpa tanda-tanda tunas. Kekecewaan melandanya. Mengapa benih itu belum juga berakar? Ia telah menanam 3 benih di lokasi berbeda sebagai tindakan pencegahan, tetapi hasilnya nihil. Bahkan rumput liar pun enggan tumbuh di sana. Chu Fang merasa tak berdaya. Apakah ketiga benih itu kehilangan vitalitasnya? Namun, ia yakin bahwa benih-benih itu istimewa.
Terkubur di kaki Gunung Kunlun selama bertahun-tahun dan tersimpan dalam kotak batu, ada aura misteri yang menyelimutinya. Ia enggan menyerah. Bahkan jika hanya satu benih yang tumbuh, ia ingin melihat wujudnya. Beberapa hari terakhir ia mencari dan membandingkan berbagai benih tanaman di internet. Meskipun banyak jenis, tak satu pun cocok dengan ketiga benihnya. Ini semakin memicu harapannya. Ia yakin benih-benih itu bukan benda biasa. Krak! Huang Niu datang, mengangkat kepala, dan menggigit delima emas kekuningan. Cairan merah mengalir di mulutnya, dan ia menyipitkan mata menikmati. Raja Iblis Banteng, awas kalau masuk ke hamparan bunga, jangan injak benihku. Chu Fang memperingatkan. Huang Niu menunjukkan ekspresi jijik, seolah tak percaya benih keriput itu bisa tumbuh. Ia terus mengunyah delima dengan mulut penuh rasa manis. Chu Fang mengerutkan kening, merasa cemas. Ia ingin sekali melihat benih itu tumbuh, tapi tak ada tanda-tanda kehidupan. Akhirnya, ia memutuskan untuk menggali dengan hati-hati, mencari tahu apa yang terjadi. Rasa ingin tahu dan kegelisahan terus menghantuinya. Aku akan memilih benih yang paling berisi. Chu Fang berjongkok, menyapu tanah lembab dengan hati-hati. Ia tak berani gegabah, khawatir mematahkan tunas yang mungkin sedang tumbuh. Sebuah benih keriput terlihat setengah terkubur di tanah. Meskipun belum berkecambah, warnanya tampak lebih hijau, tanda kehidupan. Ada harapan, seru Chu Fang gembira. Ia mengamati dengan cermat, menyadari bahwa kerutan pada benih tampak sedikit lebih rata, diselimuti jejak warna hijau segar. Garis-garisnya rumit dan misterius. Benih itu berbeda dari sebelumnya. Awalnya, benih itu berwarna kuning kusam. Tapi sekarang dililit garis-garis hijau yang membawa rima aneh. Chu Fang terkejut. Semakin ia melihat, semakin ia merasa benih itu istimewa. Ia menarik napas lega. Meskipun lambat, ia yakin benih itu akan segera tumbuh. Kemudian, ia ragu-ragu. Haruskah ia menambahkan tanah yang lebih subur untuk mempercepat pertumbuhannya? Chu Fang menatap Huang Niu dengan senyum palsu. Sapi kecil, kali ini kau harus membantuku. Aku benar-benar tak punya pilihan. Huang Niu bergidik, mundur, menatapnya waspada. Ia seolah berkata, katakan saja langsung, jangan menakutkan. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Kotoran sapi, dang! Huang Niu menendang dengan satu kuku, memaksa Chu Fang menghindar. Dengan suara swoosh, ia berlari ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Sejak datang ke sini, ia tak hanya menempati satu kamar, tapi juga ranjang besar. Setiap hari, ia tidur terlentang di tempat tidur dengan pose tanpa sopan santun. Chu Fang kesal, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Setelah menanam benih, ia mulai berlatih tinju lagi. Merasa ada urgensi. Manusia super semakin banyak, masing-masing dengan kemampuan luar biasa. Jika dunia berubah drastis, ia harus bisa membela diri. Ia juga ingin mencoba peruntungannya di pegunungan Taihang, mungkin bisa menemukan sesuatu. Namun ia harus cukup kuat untuk melintasi pegunungan tanpa dibunuh oleh burung buas atau monster aneh. Ia terus berlatih jurus banteng iblis gaya pertama. Tinju itu berhembus kencang, menerbangkan dedaunan berguguran di halaman. Beberapa hari lalu, ia hampir menyelesaikannya. Sekarang perasaan khusus muncul di hatinya, mendorong kekuatan aneh yang menutupi permukaan tinjunya. Tiba-tiba, saat ia mengayunkan tinjunya, raungan banteng liar terdengar. Angin kencang berhembus, guntur memekakan telinga. Halaman itu bergetar. Huang Niu terkejut, bergegas keluar kamar dan menatap halaman dengan mata terbelalak. Di belakang Chu Fang, ada banteng liar hitam pekat yang tinggi dan kuat, menatap dengan pupilnya. Seluruh tubuhnya dialiri cahaya hitam, tak berbeda dengan banteng sungguhan. Ia membawa aura yang mengejutkan, seolah datang dari zaman kuno. Semua ini karena Chu Fang melayangkan tinjunya. Banteng iblis yang tinggi dan hitam itu melayang di belakangnya, seolah akan berlari keluar mengikuti pukulan itu. Chu Fang tahu, inilah bentuk spiritual pamungkas dari jurus banteng iblis.
Gaya pertama telah berhasil dilatih. Ini adalah dasar, fondasi paling kokoh dari jurus banteng iblis yang perkasa. 9 gaya banteng iblis dibangun di atas gaya pertama ini. Gaya ini adalah yang paling sulit dilatih. Selama gaya pertama berhasil, gaya berikutnya akan cepat. Benar saja, dalam 2 hari berikutnya, Chu Fang langsung berlatih hingga gaya kelima dengan cepat. Mata Huang Niu hampir keluar. Ekspresinya aneh selama 2 hari ini. Ia menulis kata-kata jelek yang bengkok, bertanya apakah nenek moyang Chu Fang adalah manusia banteng. Chu Fang marah. Pada hari itu ia melemparkan 2 potong stik sapi ke dalam iga babi yang telah disiapkan untuk Huang Niu. Saudaraku, sudah lama tak bertemu. Aku benar-benar merindukanmu. Bagaimana kabarmu? Zhou Chuan menyapa Chu Fang. Aku baik-baik saja. Aku baru saja ingin bertanya padamu. Kau berubah menjadi apa? Akhir-akhir ini semua orang membicarakan manusia super. Apakah tubuhmu baik-baik saja? Tanya Chu Fang prihatin. Aku sekarang bisa membakar emas dan melelehkan batu. Aku sendiri sangat terkejut. Tapi aku akhirnya terbiasa. Tapi tanduk yang tumbuh di kepalaku benar-benar jelek, keluh Zhou Chuan. Akhir-akhir ini, ia menyisir rambutnya dengan gaya pompador besar untuk menyembunyikan tanduknya. Keluarganya malah mengatakan gaya rambutnya seperti berandalan, membuatnya tertekan. Chu Fang tertawa terbahak-bahak tanpa sopan santun. Si gendut Zhou semakin kesal. Aneh juga. 2 hari ini Raja Iblis Banteng tidak menggangguku. Sepanjang hari sangat tenang. Aku merasa aneh, kata Zhou Chuan. Chu Fang tak bisa berkata-kata. Beberapa waktu lalu, Huang Niu terus-menerus menusuk alat komunikasi, mengganggu si gendut Zhou hingga hampir gila. 2 hari ini sedikit membaik. Ia malah tidak terbiasa. Tiba-tiba, Chu Fang teringat sesuatu, menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak benar. 2 hari ini aku jelas melihat ia terus memegang alat komunikasi, menusuk beberapa kali, dan kemudian terus melenguh. Jelas ia sedang berbicara dengan seseorang. Tidak mungkin. 2 hari ini di sini sangat tenang. Bahkan tengah malam pun tidak ada yang mengganggu. Aku malah tidak bisa tidur. Zhou Chuan bersikeras bahwa Huang Niu tidak berbicara dengannya. Mendengar ini, wajah Chu Fang langsung berubah, dan ia mengakhiri panggilan. Jika sapi mati ini tidak mengganggu Zhou Chuan, itu tak terbayangkan. Mungkinkah ia mengganggu teman-teman sekelasnya? Chu Fang merasa matanya sedikit gelap. Mungkinkah sapi mati ini semakin pintar, diam-diam mencatat kontak-kontak itu? Ia merasa asap putih mengepul di atas kepalanya. Hampir terbakar. Ia merasa gelisah dan menerobos masuk ke kamar Huang Niu, berteriak, Raja Iblis Banteng, aku akan bertarung denganmu. Chu Fang menerkam ke dalam ruangan, menahan Huang Niu yang terbaring terentang tanpa citra yang baik. Huang Niu merasa tak dapat dijelaskan, menatapnya dengan mata sapi yang marah. Apakah kau mengganggu orang-orang yang kukenal lagi? Wajah Chu Fang gelap. Huang Niu menggelengkan kepala, lalu mengulurkan satu kuku dan menusuk layar. Chu Fang curiga. Ia mengambil alat komunikasi, membolak-baliknya, dan menarik napas lega. Hal yang ia khawatirkan ternyata tidak terjadi. Namun, ia curiga, nomor kontak asing ini milik siapa? Siapa orang sial yang diincar oleh sapi ini? Di kota, di sebuah rumah. Zhuo Jun hampir pingsan. Sejak bangun 2 hari ini, ia selalu menerima panggilan dari orang yang sama, siang dan malam, tanpa henti. Terkadang sore, terkadang tengah malam, terkadang saat fajar menyingsing. Gangguan ini terlalu keji. Perlu diketahui, kepalanya baru saja menerima 6 kali injakan kuku sapi, dan ia baru saja amnesia. Otaknya sakit sepanjang hari, dan ia mengantuk. Akibatnya, ia bertemu dengan makhluk super seperti itu, yang terus-menerus mengganggunya. Setiap kali ia baru saja tertidur, ia dibangunkan oleh dering mimpi buruk. Ia tak berani mematikan alat komunikasinya, karena sebagai manusia super, ini adalah satu-satunya cara untuk menghubungi atasan dan rekannya di Taihang. Yang paling dibenci adalah
Orang yang terus-menerus mengganggunya itu menirukan suara sapi, terus-menerus melenguh. Ia mendengarnya sambil menggertakkan gigi, ingin mencekik pihak lain hingga mati. Kepalanya sakit tak tertahankan. Ia selalu merasa seolah-olah ditendang sapi. Dan sekarang ia selalu mendengar suara sapi. Ia merasa seperti terus-menerus ditendang sapi dan kepalanya semakin sakit. Terkadang, dalam kegelisahan, ia ingin menghancurkan alat komunikasinya. Namun, ini adalah alat komunikasi khusus. Meskipun fungsinya sederhana, itu juga kuat. Alat ini memastikan bahwa ia memiliki sinyal kapan saja, di mana saja, dan terkait dengan identitasnya. Ia tak boleh kehilangannya. Kota Qingyang, rumah Chu Fang. Huang Niu memberi isyarat kepada Chu Fang, meletakkan alat komunikasi di tempat tidur. Kemudian ia menusuk beberapa kali berturut-turut, seolah sangat berpengalaman. Ketika panggilan berhasil, ia langsung menjauh. Benar saja, suara raungan yang memekakan telinga terdengar dari alat komunikasi. Bajingan, jangan sampai aku menangkapmu. Aku akan membunuhmu. Orang di ujung sana memaki-maki dengan marah, sangat kesal. Chu Fang tercengang. Ia akhirnya tahu siapa korbannya, Zuo Jun. Si malang ini ternyata diincar oleh Huang Niu. Chu Fang tak tahu harus tertawa atau menangis. Pada hari itu ketika ia menggeledah Zuo Jun, Huang Niu juga ada di samping, dan pernah mengutak-atik alat komunikasi pihak lain. Ternyata untuk mencatat kontak. Ini bukan jalan agung adalah kesederhanaan mutlak lagi. Ini benar-benar jalan agung tanpa batas, tak ada habisnya. Chu Fang menahan tawa dan meninggalkan kamar. Hanya Huang Niu yang tersisa, asyik bermain-main dengan alat komunikasi, sesekali melenguh mumumu beberapa kali, seolah menanggapi Zuo Jun di ujung sana. Tepat pada malam itu, Chu Fang terus berlatih tinju, dan berhasil melatih jurus banteng iblis gaya ke-6 dan ke-7 sekaligus. Ia berdiri di pintu, meraih batu keras seukuran telapak tangan, dan memukulnya dengan ringan. Batu itu langsung menjadi bubuk dan tersebar di tanah. Chu Fang terkejut. Ia menunduk melihat telapak tangannya. Seberapa mengerikan kekuatan yang dimilikinya. Kemajuan jurus banteng iblis yang perkasa terlalu cepat. Chu Fang pernah curiga dan bertanya kepada Huang Niu. Akibatnya, ia pernah menulis beberapa kata untuk memberitahu. Beberapa orang melatih jurus tinju ini seumur hidup tanpa berhasil. Mereka bahkan tak bisa melewati gaya pertama. Sementara yang lain bisa melatih beberapa gaya dalam 10 bulan. Tentu saja ini hanya pelatihan awal. Makna mendalam yang terkandung di dalamnya perlu dipahami secara bertahap di kemudian hari. Jika terus begini, aku akan segera menyelesaikannya, gumam Chu Fang pada dirinya sendiri. Ia tak berlatih di malam hari demi kecepatan. Ia merasa lebih baik bersikap alami dan melanjutkan besok. Chu Fang mandi dan mulai mencari berita terkait di internet. Jumlah manusia super telah meningkat lagi. Beberapa tokoh kuat secara bertahap menjadi dikenal. Chu Fang membaca berita itu dengan cermat. Kemudian ia tertarik pada berita terbaru. Seseorang mengklaim telah menemukan pohon langka di pegunungan Taihang. Banyak manusia super telah bergegas ke sana, menunggu buahnya matang untuk diperebutkan. Ini memicu gelombang besar. Karena ada desas-desus yang mengatakan bahwa hampir semua manusia super bermutasi karena memakan buah aneh yang dihasilkan oleh tanaman jenis rumput. Hanya dewa bersayap perak, Vajra, Huoling, dan Raja Harimau Putih yang berbeda. Mereka memakan buah dari pohon kecil yang aneh, itulah sebabnya mereka sangat kuat. Oleh karena itu, begitu berita ini keluar, itu mengejutkan orang-orang. Semua pihak bergerak gelisah. Ini berarti dapat menciptakan seorang ahli super yang dapat menekan manusia super lain di seluruh dunia. Dalam sekejap, pegunungan Taihang memasuki pandangan semua pihak, ditakdirkan untuk tidak tenang lagi. Pegunungan Taihang akan menjadi kacau, gumam Chu Fang pada dirinya sendiri, melihat keluar jendela. Langit malam luas. Sesekali terlihat bintang jatuh melintas, sekejap mata menghilang. Sudah pasti akan ada manusia super yang datang.
Buah dari pohon langka dapat menghasilkan ahli setingkat dewa bersayap perak, Vajra, Huoling, dan Raja Harimau Putih. Bagaimana mungkin hal itu tidak menggoda orang? Manusia super yang berafiliasi, selama mereka punya waktu, kemungkinan besar akan bergegas datang. Manusia super independen. Beberapa mungkin akan menjadi terkenal di sini dalam satu pertempuran. Yang lain mungkin seperti bintang jatuh di langit malam, menghilang dalam sekejap, gugur di pegunungan. Bagaimanapun, pegunungan Taihang akan bergejolak. Apakah Lin Nuoyi juga datang karena ini? Chu Fang sedikit mengernyit. Dalam waktu dekat, area ini ditakdirkan untuk dipenuhi gejolak. Pegunungan akan sangat berbahaya. Ia tahu bahwa grup biologis Dewa Surgawi adalah raksasa, dan kini mereka memiliki dewa bersayap perak. Desas-desus mengatakan bahwa terakhir kali, di bawah satu serangan sayap peraknya, semua manusia super yang datang menantang menderita kekalahan besar. Tidak ada yang bisa menahannya. Kota, di sebuah rumah, Yege memasang wajah muram. Cahaya ungu mengalir di mata sipitnya. Belum lama ini, ia ditegur oleh atasan. Mengapa berita tentang pohon harta karun di pegunungan Taihang begitu cepat bocor? Wajah Ju Qingyu juga tidak terlihat bagus. Senyum yang biasa ia pasang telah hilang. Ia juga salah satu penanggung jawab tim ini, dan ia juga diinterogasi. Dapat dikatakan, grup biologis Dewa Surgawi sudah lama memperhatikan pegunungan Taihang dan telah mengirim orang untuk mencari di sini. Merekalah yang pertama kali menemukan pohon aneh itu. Siapa sangka, berita itu bocor dan menyebar ke dunia luar. Akibatnya sekarang terjadi gejolak. Semua pihak tahu. Pasti sejumlah besar manusia super akan berdatangan. Jika buah itu benar-benar matang, tidak akan terhindarkan dari pertempuran. Orang-orang di atas sangat marah. Zhuo Jun menundukkan kepala, memegang erat alat komunikasinya, menatap layar. Ia sangat membenci orang itu. Selama layar menyala, ia akan langsung menjawab dan memakinya. Zhuo Jun, mengapa kau melamun? Bentak Yege. Biasanya ia cukup tenang, tetapi sekarang ia jelas sangat marah. Katanya, kau dilukai parah oleh seseorang. Mungkinkah kau membocorkan berita sebelum amnesia? Zhuo Jun terkejut, dan kemudian wajahnya langsung memucat. Ia buru-buru menggelengkan kepala. Ia tidak boleh mengakui hal seperti ini. Jika tidak, ia tidak akan berakhir dengan baik. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana aku bisa menjadi pengecut? Aku bertarung dengan orang itu sampai amnesia. Zhuo Jun emosional, berdiri dan meraung, membela diri dengan keras. Tidak mungkin bagi kita, yang hanya beberapa orang membocorkan berita. Mungkinkah dua tim lainnya yang membocorkannya? Kata seorang manusia super di sampingnya. Meskipun beberapa tim semuanya berafiliasi dengan grup biologis Dewa Surgawi, mereka juga saling bersaing. Kedua tim itu juga belakangan mengetahui lokasi pohon kecil itu. Mungkin juga kelompok lain, seperti Gen Body, mereka juga muncul di pegunungan Taihang 2 hari ini, kata Ju Qingyu. Gen Body juga bergerak di bidang biofarmasi, dan selalu berada di garis depan industri. Sama seperti grup biologis Dewa Surgawi, mereka berada di posisi terdepan. Saat mereka memulai, ada sedikit misteri. Dikabarkan bahwa pada awalnya, mereka mengundang beberapa ahli top di bidang biofarmasi dan beberapa biksu tua berusia 100 tahun. Mereka menggunakan instrumen paling canggih untuk melakukan berbagai pemeriksaan pada biksu tua itu. Kemudian, Gen Body berangsur-angsur berkembang dan tumbuh, menjadi semakin terkenal di era pasca peradaban dan menjadi konsorsium super. Area pegunungan Taihang ini ditempati oleh kita. Mereka masih datang untuk ikut campur, seorang manusia super tidak puas. Mungkin mereka menyadari kalau kita sudah lebih dulu unggul di sini, jadi mereka ingin mengacaukan air, kata Ju Qingyu. Beberapa manusia super mengerutkan kening. Gen Body tidak mudah dihadapi. Mereka pasti tidak kekurangan ahli, seperti Vajra, yang dapat bersaing setara dengan dewa bersayap perak. Biarkan orang-orang di atas yang pusing akan hal ini. Kita hanya perlu melakukan apa yang harus kita lakukan saat ini. Yege berangsur-angsur tenang.
Mereka semua tahu bahwa sebentar lagi, pasti akan terjadi pertempuran di pegunungan ini. Mereka tidak tahu berapa banyak manusia super yang akan muncul. Kota Qingyang, di halaman rumah keluarga Chu. Angin berhembus kencang, guntur terdengar redup. Chu Fang sedang berlatih tinju. Setiap gerakan tangan dan kaki berbeda dari sebelumnya. Tinju itu ditutupi lapisan kekuatan misterius. Ketika ia mengayunkan cetakan tinju, itu membawa kelopak bunga dan daun yang berterbangan di langit. Akhirnya, dengan teriakan ringan, napas putih menyembur dari hidung dan mulutnya, terbang mengelilingi halaman, dan kembali ke tubuhnya. Jurus Banteng Iblis Gaya ke-8, ia telah berhasil melatihnya. Kecepatan kemajuan seperti ini membuat tatapan Huang Niu pun menjadi aneh. Namun selanjutnya, ia berlatih keras selama 2 hari tanpa berhasil menyelesaikan gaya ke-9. Gaya terakhir ini agak istimewa, bergema dari jarak jauh dengan gaya pertama yang paling sulit. Ia berhenti, beristirahat sebentar, lalu pergi ke dapur, bersiap untuk makan. Namun kulkas sudah kosong, tidak ada yang bisa dimakan. Ada sepotong stik sapi, tetapi jika Huang Niu melihatnya, diperkirakan ia akan bertarung dengannya sampai mati. Tidak bisa, saatnya keluar. Chu Fang membuat keputusan. Sekarang semua supermarket telah dikosongkan. Tidak mungkin lagi membeli daging. Memang ada beberapa persediaan makanan di rumah, tetapi ia sedang berlatih tinju. Konsumsi energinya sangat besar. Ia merasa sangat lapar setiap hari. Makanan biasa sama sekali tidak berguna. Ia membutuhkan sejumlah besar produk daging. Huang Niu, ayo ke gunung, teriak Chu Fang. Jika ia benar-benar pergi ke gunung besar, ia pasti harus membawa Huang Niu. Makhluk ini keluar dari gunung belantara yang misterius. Huang Niu mengabaikannya, bermalas-malasan, sama sekali tidak mau bergerak. Iga babi habis. Ayam kalkun juga sudah dimakan semua. Setelah ini kau hanya bisa makan rumput hijau. Pikirkan sendiri, ancam Chu Fang. Mendengar ini, Huang Niu bangkit dari tempat tidur besar. Begitu mendengar tidak ada daging untuk dimakan, ia menolak. Ia sama sekali tidak terlihat seperti hewan herbivora. Pada akhirnya, atas permintaan Chu Fang, ia ikut berangkat. Pegunungan Taihang membentang tanpa henti, sangat megah. Di daerah ini, gunung-gunung besar berkumpul dengan formasi yang bergelombang. Setelah melewati hutan buah lurus ke timur, ia bisa masuk ke gunung setelah berjalan sekitar 20 km. Selalu ada banyak hewan liar di gunung. Hanya saja perburuan tidak diizinkan di masa lalu. Babi hutan, harimau, monyet, rusa, luwak, dan sebagainya. Jenisnya tidak sedikit. Tentu saja, yang paling tidak ingin dilihat orang adalah kawanan serigala. Dengan kecepatan Chu Fang dan Huang Niu, tidak butuh waktu lama. Mereka sudah menerobos masuk ke antara gunung-gunung besar. Sepanjang jalan, Chu Fang melihat dengan sangat hati-hati. Ia memperhatikan, memeriksa apakah ada buah-buahan aneh. Lagi pula tempat ini jarang dikunjungi manusia. Sayangnya, ia tidak menemukan apa-apa. Tunggu sebentar, kau mau kemana? Arah sana terlalu berbahaya. Chu Fang tiba-tiba berhenti. Huang Niu berlari ke depan, dan bergegas menuju gunung besar yang megah. Di sana, kabut dan awan melayang, raungan binatang buas menakutkan. Dan sesekali terlihat burung buas raksasa sepanjang puluhan meter berputar-putar. Huang Niu berhenti, memberi isyarat kepadanya bahwa ia ingin pergi ke sana. Itu tempat berbahaya. Terlalu banyak binatang buas. Wajah Chu Fang berubah. Perlu diketahui, itu bukan pegunungan Taihang dalam arti biasa, tetapi gunung belantara yang muncul seiring dengan perubahan langit dan bumi. Gunung itu terlalu megah. Hanya satu gunung saja sudah cukup untuk menyamai puluhan hingga ratusan puncak gunung biasa. Tingginya lebih dari 10.000 meter, menjulang ke lapisan awan. Di gunung, pohon-pohon kuno menjulang ke langit, tanaman merambat tua tebal, kera melolong, dan harimau mengaum. Pemandangan primitif. Bahkan dari jarak yang jauh, ia bisa merasakan aura pembantaian yang tragis, menyebar ke segala arah, sangat menakutkan. Latihan tempur.
Wang Niu mengukir dua kata di tanah sangat serius. Inilah alasan ia membawa Chu Fang ke sini, menunjukkan apa yang kurang darinya saat ini. Wajah Chu Fang sedikit berubah. Ia ragu-ragu sejenak. Sebelum datang, ia tidak pernah berpikir untuk mendekati burung buas atau monster aneh itu. Setelah perubahan di pegunungan Taihang, ratusan hingga ribuan gunung raksasa misterius muncul di wilayah ini, dan ini hanyalah salah satunya. Wang Niu mendesak. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Chu Fang menggertakkan gigi. Ia tahu Wang Niu tidak akan menyakitinya, dan apa yang dikatakannya sangat masuk akal. Karena ia telah belajar jurus banteng iblis, apalagi yang perlu ia khawatirkan. Mungkin, jurus banteng iblis lahir di lingkungan yang kejam seperti ini. Akhirnya, mereka mendekati gunung itu. Gunung itu benar-benar terlalu besar. Rasanya seperti berjalan ke dataran tinggi, sangat luas. Vegetasi di sini lebat, dan terdapat banyak makhluk primitif. Mereka tak bisa keluar, tetapi aku bisa masuk? Tanya Chu Fang. Wang Niu memberitahunya, memang begitu. Lalu, apa aku bisa keluar? Chu Fang ragu. Wang Niu mengangguk, memberitahunya agar tidak khawatir. Selama ia tidak dibunuh oleh binatang buas, ia bisa keluar melalui jalur yang sama. Chu Fang tercengang. Ia tidak tahu apa alasannya, tetapi jelas Wang Niu tidak mau memberitahunya lebih banyak sekarang. Meskipun masih ada jarak, ia sudah melihat beberapa makhluk buas yang belum pernah ia dengar atau lihat. Seekor monster yang agak mirip singa jantan, punggungnya ditutupi duri tulang. Tingginya setidaknya 10 meter, berjalan melalui hutan. Chu Fang menelan ludah. Ia merasa sedikit tegang. Bisakah ia melawan monster sebesar itu? Wang Niu melototinya. Setelah memasuki hutan, tidak perlu bertarung sampai mati. Tugas utama adalah bertahan hidup. Pertama, pastikan ia bisa hidup. Lalu pilih lawan yang cocok untuk diburu. Akhirnya, Chu Fang menginjakkan kaki di tanah belantara ini. Terlalu banyak pohon kuno, menutupi langit dan matahari. Beberapa tanaman merambat tua, setebal tong air, melintang di antara pepohonan. Wang Niu segera memperingatkan, menyuruhnya berjalan dengan berbagai gaya jurus banteng iblis, mengencangkan otot-ototnya, dan menutup auranya sendiri. Chu Fang mengikuti, dan dengan cepat mengikutinya meninggalkan posisi mereka sebelumnya. Boom! Benar saja, hutan itu sangat berbahaya. Tumbuhan di kejauhan berguncang. Seekor binatang buas sebesar rumah berlari ke arah mereka. Ia tampak seperti macan tutul, tetapi memiliki sepasang tanduk. Ia mendarat di posisi mereka sebelumnya. Di kejauhan, Chu Fang melihat dengan jelas di balik tanaman. Ia menarik napas dingin. Ia menemukan bahwa masih banyak yang harus ia pelajari. Di gunung belantara yang besar ini, itu benar-benar melatih orang. Jika ia bisa keluar hidup-hidup, barulah ia dianggap lulus. Sampai sekarang, Chu Fang sama sekali tidak menolak. Sebaliknya, ia mencurahkan seluruh dirinya, mengasah diri di sini. Karena sebentar lagi, pegunungan Taihang akan menjadi titik pertemuan gejolak. Banyak manusia super akan datang. Pasti akan ada pertempuran besar. Saat ini, ia memasuki gunung belantara. Meskipun mengambil risiko, itu juga untuk mengubah dirinya, beradaptasi dengan berbagai krisis. Itu lebih penting daripada sekadar meningkatkan jurus tinju. Saat melintasi hutan lebat, tiba-tiba seekor laba-laba seukuran tinju jatuh ke bawah dengan benang sutra, hampir mengenai wajah Chu Fang. Buk! Ia menyerang tanpa berpikir. Meninju. Daging cincang berhamburan. Ia dengan cepat memeriksa tinjunya, khawatir keracunan. Wang Niu bergerak perlahan, menggelengkan kepalanya. Maksudnya, jangan khawatir, jurus banteng iblis tidak selemah itu. Sepanjang jalan, Chu Fang melihat banyak monster. Kali yang paling berbahaya adalah ia hampir diterkam oleh burung buas raksasa sepanjang 20 meter. Pemandangan itu terlalu mendebarkan. Burung buas itu berwarna merah menyala, membawa api yang berkobar. Ketika mengejarnya, ia menabrak dinding gunung dan melelehkan batu-batu besar. Tempat ini terlalu berbahaya. Chu Fang tidak melawan dengan keras.
Ia langsung masuk ke dalam hutan dan menghilang. Ketika melewati hutan yang sunyi, Chu Fang merasakan kegelisahan yang kuat. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, ia tahu bahwa kemungkinan besar ada binatang buas yang luar biasa di sini. Tempat ini mungkin sarangnya, dan makhluk lain tidak berani mendekat. Karena tempat ini terlalu sunyi. Namun, Huang Niu bersikeras menyuruhnya maju. Tak lama kemudian, rambut di leher Chu Fang berdiri. Ia melihat seekor harimau yang seluruhnya putih salju, bahkan tanpa garis-garis. Panjang tubuhnya setidaknya 6 meter, cakar besarnya tajam, berkilauan dingin. Itu bukan harimau, sebab ia memiliki 3 ekor. Setiap ekor dialiri kilau kristal. Saat mengibas sedikit, ia menghancurkan batu-batu. Wang Niu mengukir di tanah, memberitahu Chu Fang bahwa hari ini mereka akan memakan yang ini. Mata Chu Fang terbelalak. Ini adalah binatang buas raksasa. Apakah mereka akan memburunya? Itu dia. Wang Niu memastikan, mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan menyuruhnya maju untuk menerkam dan membunuhnya, menggunakan ini untuk melatih tinju. Area di depan relatif terbuka, tanpa tumbuh-tumbuhan. Tanah kering dan keras. Ada sebuah gua di dinding gunung. Jelas itu adalah sarang monster ini. Saat ini, raksasa sepanjang 6 meter ini membuka matanya yang kejam, melihat ke arah mereka, merasakan penyusup asing. Mengaum. Dengan raungan keras, gunung berguncang dan bumi bergerak. Monster itu berubah menjadi cahaya putih, dan langsung menerkam. Itu terlalu cepat, dan pada saat yang sama membawa bau amis. Latihan tinju. Teriak Chu Fang keras, menggertakkan gigi, dan menyambutnya. Ia berteriak, berlari maju. Dalam proses ini, adrenalinnya melonjak, jantungnya berdebar kencang, berkali-kali lebih cepat. Kecepatan aliran darah terus meningkat. Sebagai orang modern, ia belum pernah melihat hal-hal ini. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia menghadapi binatang raksasa. Tubuhnya dengan cepat menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan suasana tegang dan berbahaya ini. Swoosh! Binatang buas sepanjang 6 meter, mirip dengan harimau putih, menerkam di depan matanya. Ketika cakar besarnya yang tajam terbuka, itu seperti sabit berkilauan. Langsung mengayun ke bawah. Chu Fang menghindar. Sebelum memahami kekuatan binatang raksasa ini, ia tidak berani melawannya secara langsung. Tubuhnya melompat, melewati tepi cakar besar itu, dan berguling ke depan. Bruk! Cakar binatang itu mendarat di tanah. Percikan api berhamburan. Ada sebongkah batu gunung di sana, yang langsung tergores beberapa alur yang sangat dalam. Bisa dibayangkan betapa tajamnya itu, dan kekuatannya sangat besar. Jika itu adalah orang biasa, ditangkap oleh cakar sebesar itu, mereka pasti akan terpotong menjadi 2 di bagian pinggang, tanpa ada kesempatan untuk hidup. Boom! Udara meledak. 3 ekor tebal menyapu. Kekuatannya sangat kuat. Ketika ekor binatang raksasa itu berputar, ia tegang lurus, seperti batang besi. Chu Fang menghindar lagi. Kretek! Pohon besar setebal 1 kaki di sampingnya terpotong begitu saja. Dengan suara boom, ia jatuh ke tanah. Dedaunan beterbangan. Mata Chu Fang terbelalak. Sebagai orang modern, kapan ia pernah melihat monster yang menakutkan seperti ini? Meskipun langit dan bumi telah berubah drastis sekarang, dan ia telah melihat berbagai fenomena aneh, ia belum pernah mengalami hal-hal ini secara pribadi, berhadapan langsung dengan binatang raksasa yang ganas. Binatang buas ini bernama binatang berekor 3. Ini adalah varian dari harimau raksasa, memiliki 3 ekor, dan berukuran besar. Umumnya di atas 6 atau 7 meter. Kemampuan yang dimiliki harimau raksasa, semuanya ia miliki. Selain itu, ketiga ekornya sekeras besi, dapat dengan mudah membelah dinding gunung, dan menyapu tubuh lawan hingga putus. Mengaum. Raungan binatang buas mengguncang langit. Hutan berguncang. Binatang berekor 3 menerkam. Ia membuka mulutnya yang lebar seperti baskom darah, yang cukup untuk menelan orang dewasa seutuhnya.
Taringnya sepanjang lebih dari 2 kaki, putih salju dengan cahaya dingin. Chu Fang mundur lagi. Jika ia tidak cukup cepat, binatang berekor 3 akan menelannya dengan sekali terkam. Mu! Di kejauhan, Wang Niu mengeluarkan suara rendah, mendesak Chu Fang untuk menyerang. Jangan takut. Siapa takut siapa? Bertarung. Chu Fang nekat. Ia juga berteriak seperti binatang buas, membuat pepohonan sedikit bergetar. Sebelumnya ia menghindar beberapa kali, melihat bahwa kekuatan binatang berekor 3 belum tentu lebih besar darinya. Hanya saja mulut raksasa seperti baskom darah dan cakar besar yang tajam benar-benar menakutkan. Sekarang ia sudah menerjang. Apalagi yang ia takutkan? Jurus banteng iblis yang perkasa gaya pertama telah ia pasang. Tinju itu segera diselimuti lapisan kekuatan misterius. Dengan raungan marah, ia menyerang ke depan. Di belakangnya muncul seekor banteng liar, tubuh hitam, dialiri cahaya hitam, membawa aura belantara yang luas. Tubuhnya kuat, pupilnya marah terbuka. Tanduk raksasanya menghadap ke langit, seolah-olah telah melangkah dari zaman kuno. Mu! Dengan raungan banteng, hutan berguncang. Dedaunan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Binatang berekor 3 terkejut. Bulu putih salju di sekujur tubuhnya berdiri. Ia melengkungkan tubuhnya bersiap siaga dan juga akan melancarkan serangan paling tajam. Buk! Pukulan Chu Fang menghantam. Saat cetakan tinjunya mekar, banteng liar hitam di belakangnya mengangkat kepala, mengangkat tanduk raksasanya, mengalirkan cahaya hitam dan berlari ke depan. Binatang berekor 3 membuka mulutnya yang lebar seperti baskom darah, dan cakar besarnya menyerang ke depan. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, menyerang dari berbagai sisi. Dengan suara gemuruh, tanah sedikit bergetar. Kemudian, tempat ini berguncang hebat. Meskipun ada perbedaan besar dalam ukuran tubuh antara satu orang dan satu binatang, kekuatan tidak diukur dari ukuran tubuh. Binatang berekor 3 meraung kesakitan. Ia terluka, terhuyung-huyung mundur, lalu jatuh. Banteng liar raksasa itu menabraknya dan menjatuhkannya. Ketika cahaya hitam menghilang, tinju Chu Fang mematahkan cakar besar binatang berekor 3, menghancurkan salah satu taring putih salju sepanjang 2 kaki, darah mengalir. Jurus banteng iblis gaya pertama, juga disebut bentuk spiritual pamungkas. Banteng liar menampakkan diri dengan kekuatan tak terbatas, bahkan lebih besar dari binatang berekor 3. Darah berceceran di tanah. Taring yang patah tergeletak di sana, seperti bilah pisau yang berkilauan. Darah mengalir dari mulut binatang berekor 3. Ia berbalik dan bangkit dari tanah. Pada saat ini, ekspresinya berubah. Ia tidak lagi sombong, kehilangan sikap brutalnya. Sangat kuat, dapat membunuh binatang raksasa. Gumam Chu Fang, menunduk melihat tinjunya. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Ia tidak lahir di alam liar. Ia belum pernah mengalami pertempuran berdarah seperti ini. Baru saja ia menghadapi gigi raksasa yang mengerikan, hasil ini sangat mengejutkannya. Jurus tinju yang kulatih dapat menghancurkan batu menjadi bubuk. Jadi tentu saja aku tidak takut padanya. Ayo monster, temani aku berlatih tinju, teriak Chu Fang. Setelah melewati ketegangan awal, bahkan ketakutan, ia sekarang berangsur-angsur tenang, perlahan-lahan beradaptasi dengan pelepasan sifat liar di gunung belantara ini. Cahaya ganas berkedip di mata binatang berekor 3. Ia melengkungkan tubuhnya, menyembunyikan cakar tajamnya, dan memamerkan taring putih saljunya. Ini bukan karena ketakutan, tetapi untuk mengumpulkan kekuatan. Binatang buas ini memiliki sebagian garis keturunan harimau putih, sejenis harimau raksasa. Mereka terlahir ganas, dan dalam keadaan normal jarang menundukkan kepala. Mereka bertarung dengan manusia sampai mati. Ayo, berlatih tinju. Chu Fang tidak gentar, mengambil inisiatif untuk menyerang. Ia mengayunkan cetakan tinjunya dan menyerbu. Di hutan terdengar suara-suara yang padat. Chu Fang terus-menerus memukul, bertarung sengit dengan binatang berekor 3.
Ia menggunakan jurus banteng iblis yang perkasa dari gaya pertama hingga gaya ke-8. Dalam latihan tempur, ia menjadi semakin mahir secara bertahap santai. Jika ia menyerang dengan niat membunuh, binatang berekor 3 sudah akan ia bunuh. Tetapi untuk mengasah jurus tinju, ia selalu menahan diri. Swish. Ekor besi binatang berekor 3 menyapu lagi. Akibatnya, Chu Fang menyambutnya dengan satu pukulan, menghantamnya. Seketika satu ekor raksasa patah, darah menyembur. Ia mengerutkan kening dan mundur ke belakang. Meskipun kekuatannya luar biasa, ia masih agak tidak terbiasa dengan kekejaman ini. Sebagai orang modern, ia tidak cocok untuk pembantaian. Namun, keganasan binatang berekor 3 muncul. Ia tidak peduli apakah ia menahan diri. Raungannya mengguncang langit. Ia melakukan serangan balik yang sengit. Cakar besar dan mulut raksasa seperti baskom darah langsung ada di depan matanya. Mata Chu Fang memancarkan cahaya dingin. Ia menghindar dengan sangat tipis. Cakar besar itu melewati wajahnya. Hanya sedikit lagi ia akan terkoyak. Ia meraung, melepaskan sifat liar primitifnya. Ia melompat dan menyerang dengan keras. Buk buk buk. Pada akhirnya, dengan 3 pukulan berturut-turut, Chu Fang menghancurkan cakar raksasa binatang berekor 3, memecahkan tengkoraknya, dan memukul dada hingga menciptakan lubang berdarah. Pertempuran berakhir. Binatang raksasa sepanjang 6 meter itu jatuh ke sana dengan suara gedebuk. Darah menyembur keluar. Kali ini, Chu Fang tidak menghindar. Ia membiarkan darah binatang buas yang panas memercik ke tubuhnya. Ia sangat tenang. Hatinya jernih. Seolah-olah ia telah menerima semacam baptisan. Bukan keganasan, bukan kekejaman, juga bukan ritual darah. Tetapi sejenis naluri untuk bertahan hidup yang dihidupkan saat ini dan berangsur-angsur naik derajatnya. Chu Fang merasakan masa lalu nenek moyang kuno berdiri di bumi belantara yang luas. Lingkungan bertahan hidup yang keras, perlu berjuang melawan langit, melawan burung buas dan monster aneh, mandi dalam darah dewa hanya untuk bertahan hidup. Butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar. Wang Niu sudah berada di dekatnya, memintanya untuk segera menyeret binatang raksasa ini pergi. Chu Fang tahu bahwa tempat ini tidak boleh ditempati lama-lama. Bau darah terlalu kuat dan mudah menarik binatang buas lainnya. Ia menyeret binatang berekor 3 ini dan berlari cepat di sepanjang jalur semula. Meskipun demikian, mereka juga menghadapi perburuan di sepanjang jalan. Bau darah menarik berbagai pemangsa. Sepasang demi sepasang mata menakutkan terbuka di hutan primitif, melihat ke arah ini dan kemudian mengejar dengan gila-gilaan. Pertarungan terjadi sepanjang jalan. Untungnya, tempat ini masih di daerah pinggiran, bukan di pegunungan dalam. Mereka tidak menemukan keberadaan yang sangat menakutkan. Baru ketika mereka hampir pergi, bahaya terjadi. Sebuah tangan hitam besar jatuh dari langit, sebesar 3 rumah, memukul dengan keras. Gemuruh! Seluruh hutan bergetar hebat, seperti gempa bumi. Pada saat yang sama, sebagian besar tubuh binatang berekor 3 yang diseret Chu Fang terpukul, berubah menjadi lumpur busuk. Darah memercik. Pemandangan itu cukup menakutkan. Mu! Wang Niu melarikan diri, langsung berlari keluar dari gunung besar. Setengah bagian kecil tubuh binatang buas masih tersisa di tangan Chu Fang. Ia terpercik darah di sekujur tubuhnya dan berguling keluar mencapai luar pintu masuk gunung. Sangat beruntung. Tadi jaraknya hanya beberapa meter dari luar gunung. Mereka nyaris menghindari tangan hitam besar itu. Melihat ke belakang lagi, rambut di sekujur tubuh Chu Fang berdiri. Monster macam apa itu? Ia seperti gunung, sangat besar, memiliki tubuh berbentuk manusia. Seluruh tubuhnya hitam pekat. Rambutnya kira-kira sepanjang 1,7 meter. Bahkan di tangan hitam besarnya, tidak terkecuali. Rambut hitam itu mengerikan. Baru saja ia menerkam, satu tamparan jatuh, hampir menampar Chu Fang dan Huang Niu di bawah. Ia sudah berdiri. Tubuhnya yang besar setinggi 100 atau 200 meter, seperti gunung hitam.
Matanya dingin, menatap keluar. Namun, ia tidak memaksa masuk. Setelah melihat sejenak, ia perlahan mundur. Hutan berguncang. Dedaunan berjatuhan. Chu Fang melihat dengan jelas. Ia menghilang di belakang gunung besar ini, berjalan ke area yang lebih dalam, di mana terdapat lebih banyak gunung raksasa belantara. Setelah waktu yang lama, Chu Fang masih melihatnya. Tubuhnya dipenuhi darah binatang buas dan keringat dingin. Akhirnya, ia menunduk dan melihat. Binatang berekor 3 yang diseret keluar hanya menyisakan 2 kaki belakang dan sedikit tubuh. Sebagian besar telah berubah menjadi lumpur darah dalam serangan yang mengguncang bumi tadi. Monster macam apa itu? Hanya sedikit lagi, kita juga akan menjadi daging cincang. Ia sedikit emosional. Ia merasa tubuhnya masih sedikit dingin sekarang. Kera Dewa Hitam, Huang Niu menulis 3 kata ini. Kemudian ia mengukir lagi di tanah. Muncul satu baris tulisan, berbunyi. 1,5 tahun lagi, aku akan memenggalnya. Meskipun hanya tersisa 2 kaki belakang, beratnya masih ratusan kilogram. Chu Fang memanggulnya, berlari sepanjang jalan, dan dengan cepat kembali ke rumah. Setelah merapikan sebentar, mengupas kulitnya, ia menggunakan pedang pendek hitam untuk memotong kaki binatang buas itu, dan memasukkannya semua ke dalam 2 freezer besar. Aku tak perlu keluar selama berhari-hari. Chu Fang menarik napas lega. Huang Niu menggelengkan kepala, dengan sungguh-sungguh memberitahunya untuk pergi setiap hari. Chu Fang membuka mulutnya, tetapi akhirnya mengangguk. Ia tahu bahwa mengasah diri di sana memang menuai hasil yang besar. Menghadapi berbagai bahaya itu akan mengubahnya. Misalnya, sekarang, dibandingkan dengan sebelum masuk gunung, ia pasti jauh lebih kuat. Itu adalah peningkatan menyeluruh dalam mentalitas, keberanian, dan pengalaman. Chu Fang tahu bahwa dengan perubahan langit dan bumi yang terus meningkat saat ini, perubahan sifat liar yang kecil ini sangat diperlukan. Jika tidak, menunggu secara pasif lingkungan besar yang kejam dan keras muncul di masa depan, ia mungkin perlu menukarnya dengan darah dan kehidupan untuk mendapatkan pengalaman, dan ia akan kehilangan lebih banyak. Beberapa hari berikutnya, Chu Fang pergi ke gunung setiap hari, mengasah dirinya, berlatih tinju di sana. Kekuatan pukulan tinjunya semakin besar. Pemahamannya tentang 8 gaya pertama semakin dalam. Ia bahkan memiliki pemahaman baru, yang meningkatkan kekuatan jurus banteng iblis secara drastis. Kemudian, jurus banteng iblis yang perkasa gaya ke-9 juga berhasil ia latih. Itu dipicu ketika ia bertarung dengan burung buas sepanjang belasan meter, memaksanya mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Sakyamuni melemparkan gajah. Dalam pandangan Chu Fang, itu bukanlah mitos, tetapi situasi nyata di mana tubuh fisik menjadi kuat hingga tahap tertentu. Ia ingin mengalaminya sendiri. Dalam beberapa hari, Chu Fang berkeliaran di antara pegunungan belantara yang luas. Ia seperti mengalami transformasi dari gugup, berkeringat dingin, dan tidak tahan melihat darah. Ia berangsur-angsur menjadi tenang, mantap dan santai. Ia bisa bertahan hidup, bertarung dengan sengit, dan hidup dengan baik di pegunungan primitif yang dalam. Ia terus melatih tinju, melakukan konsolidasi. Semua 9 gaya jurus banteng iblis telah ia fahami sepenuhnya. Di pegunungan, pohon-pohon raksasa subur sudah ada sejak zaman kuno, menutupi langit dan matahari. Chu Fang berjalan melintasi mereka. Kali ini Huang Niu tidak ikut, hanya ada dirinya sendiri. Gagaga! Teriakan burung terdengar seperti guntur, menggelegar di telinganya. Di udara, seekor burung buas hitam menukik dengan cepat, membawa angin kencang. Ini adalah burung raksasa yang seluruh tubuhnya hitam pekat. Panjangnya lebih dari 10 meter, seolah-olah terbuat dari emas hitam. Ia membawa kilau logam yang dingin. Bahkan cakarnya pun hitam dan sangat tajam. Krak! Chu Fang menghindarinya, bersembunyi di balik batu raksasa seberat 1000 kilogram. Pasangan cakar besar itu benar-benar menggores batu raksasa itu hingga retak. Pemandangan itu menakutkan. Burung raksasa hitam ini hanya memiliki mata merah darah, dingin,
kejam, dan terlihat sangat ganas. Ukurannya yang besar sudah cukup untuk merobek dan memakan gajah raksasa. Swoosh! Angin kencang berhembus. Ia menukik lagi, mengabaikan hutan. Bulu hitamnya sekeras baja, benar-benar menghancurkan beberapa pohon raksasa hingga patah semua. Dedaunan berguguran berantakan. Chu Fang tidak takut. Setelah latihan selama beberapa hari ini, ia seperti terlahir kembali. Ketika berjalan di bumi belantara yang luas ini, ia tenang dan tak kenal takut, berani dan ganas. Pertempuran sengit pecah, berlangsung selama 1/4 jam penuh. Akhirnya Chu Fang melompat tiba-tiba, menyambut burung raksasa yang menyerang dengan ganas dari udara. Pada saat ini, 9 gaya pukulan tinju, seperti pukulan pembalik langit, kuat, ganas, dan mendominasi, seolah-olah dapat menghancurkan semua halangan. Semuanya menghantam dada burung raksasa hitam. Bulu yang seperti emas hitam itu segera meledak di dada, beterbangan di langit. Burung buas itu menjerit tajam, sangat menusuk telinga, hampir merobek gendang telinga seseorang. Puff, dadanya remuk, muncul lubang darah besar. Darah menyembur. Mayat besar itu jatuh ke bawah, menabrak tanah. Bumi berguncang hebat. Pohon-pohon kuno di sekitarnya bergoyang kencang, dan batu-batu gunung terguling. Chu Fang bermandikan darah burung raksasa itu, berdiri di sana tanpa bergerak. Ia sangat tenang, kegugupan beberapa hari yang lalu sudah hilang. Ia mengawasi semua ini dengan tenang. Setelah itu, ia mengambil sebagian daging dan darah burung raksasa itu, dan pergi dengan membawanya di punggungnya. Hari ini mari kita cicipi daging burung raksasa. Di rumah ia segera mengolahnya. Ia memotongnya dengan pedang pendek hitam, memasak, merebus, dan menggorengnya di dapur. Ia membuat meja penuh hidangan daging burung. Benar-benar lezat, puji Chu Fang. Yang paling penting adalah buruan yang ia dapatkan beberapa hari terakhir mengandung energi yang luar biasa. Ini cukup untuk melengkapi kebutuhan tubuhnya, sehingga ia merasa bermanfaat saat berlatih tinju. Fisiknya semakin kuat. Huang Niu juga sangat puas, perutnya sangat kembung. Beberapa hari ini ia jelas menjadi gemuk, sedikit berisi. Kau tetap di rumah dan jangan nakal. Aku akan pergi mengirimkan beberapa buruan liar kepada Paman Liu dan kakek Xiao, kata Chu Fang kepada Huang Niu setelah ia kenyang. Beberapa hari terakhir ia telah mengirimkan beberapa daging binatang buas. Paman Liu dari toko barang bekas dan kakek Zhao dari bengkel senjata dingin memuji habis-habisan, menganggap daging ini benar-benar luar biasa. Tentu saja, ia tidak berani mengatakan bahwa ini adalah daging binatang raksasa. Langit mulai gelap. Chu Fang membawa 2 kantong besar daging matang, datang ke halaman. Tanpa sadar, ia berjalan lagi ke tempat ia menanam benih. Ia melihat dengan cermat berulang kali. Sayangnya, masih belum ada tunas yang muncul. Huang Niu melihat Chu Fang melihat ke arahnya lagi. Ia merasa tidak nyaman. Ia selalu merasa ia menyimpan niat jahat yang dalam, segera membelalakan mata sapinya, dan kemudian menutup pintu kamar dengan suara brak. Cih, kau pikir aku harus punya kotoran sapimu? Sekarang, selain kotoran naga, kotoran binatang raksasa apa yang tidak bisa kutemukan? Jika bukan karena khawatir menodai Ratu Barat dan gadis misterius dari 9 langit, aku sudah lama bertindak, kata Chu Fang, lalu tertawa terbahak-bahak. Seluruh ruangan berguncang. Huang Niu marah karena malu. Chu Fang mengabaikannya dan berjalan menuju jalanan yang tenang. Ketika kembali, bulan bersinar terang dan bintang-bintang jarang terlihat. Hari sudah sangat larut, karena Paman Liu dari toko barang bekas dan kakek Xiao dari bengkel senjata dingin sama-sama mengajaknya minum beberapa gelas arak. Ketika masih agak jauh dari rumah, Chu Fang melihat bola cahaya keemasan. Jelas itu adalah Huang Niu. Makhluk ini mencurigakan, keluar dari halaman dengan mengendap-endap dan menunduk. Ia seperti pencuri, melesat masuk ke kebun buah-buahan di sebelah timur halaman. Chu Fang bersembunyi di sudut jalan, sangat terkejut. Rahasia apa yang dimiliki makhluk ini, begitu misterius,
Mengapa ia menyelinap ke hutan buah-buahan di malam hari? Ia sangat ingin tahu. Mengikuti metode yang diajarkan Huang Niu, ia mengencangkan tubuhnya untuk mencegah aura bocor, dan kemudian menyelinap diam-diam sepanjang jalan, mengikutinya. Benar saja, Huang Niu tampak seperti pencuri, sangat berhati-hati. Ia melihat ke sekeliling dari waktu ke waktu. Dan pada saat yang sama sering berbalik tiba-tiba, seolah-olah takut diikuti. Ada yang aneh? Chu Fang bergumam. Ia semakin merasa bahwa makhluk ini pasti menyembunyikan sesuatu. Mengapa ia begitu berhati-hati, seperti menjaga dari pencuri, melihat ke belakang sambil berjalan? Tidak diragukan lagi, ini untuk menjaganya, takut ia akan mengikuti. Chu Fang harus berhenti, menjaga jarak yang sangat jauh, karena ia tahu Huang Niu sangat sensitif, memiliki intuisi yang hampir naluriah. Jika terlalu dekat, ia pasti akan ketahuan. Belakangan ini, ia berhasil melatih tinju, dan juga mengembangkan perasaan semacam itu. Bahkan jika ada jarak yang jauh, dan ia tidak dapat melihat binatang raksasa berbahaya, ia dapat merasakannya terlebih dahulu. Ini seperti naluri primitif. Setelah jaraknya cukup jauh, Chu Fang yakin Huang Niu tidak dapat menemukannya. Ia mengikuti di belakang dengan santai. Dengan cara ini, ia hanya bisa melihat bola cahaya keemasan yang kabur, bergerak maju di kebun buah-buahan. Akhirnya Huang Niu berhenti di suatu tempat, dengan cepat berbalik, memastikan lagi apakah ada orang yang mengikutinya. Chu Fang mencibir dalam hati. Sapi sialan ini terlalu berhati-hati. Keanehan apa yang dimilikinya, sampai begitu berhati-hati? Ia buru-buru bersembunyi di balik pohon persik tua, diam tak bergerak. Beberapa saat kemudian, Chu Fang menemukan bahwa Huang Niu tampak seperti sedang menggali lubang di sana, dan kemudian seperti sedang mengubur sesuatu. Makhluk ini mengubur harta karun? Berani-beraninya dia melakukannya di belakangku. Chu Fang mengertakkan gigi, tetapi ia sangat tenang, menunggu dengan sabar, bersembunyi di balik pohon tua, diam tak bergerak. Huang Niu tampak sangat puas. Tidak tahu apa yang ia kubur. Ia bersenandung sepanjang jalan, melangkah kembali, merasa sangat santai. Anak sapi, mau menyembunyikannya dariku? Tidak akan berhasil. Sebentar lagi, aku akan membereskan semuanya untukmu, agar kau tidak punya tempat untuk menangis. Chu Fang diam-diam berencana. Senyum bangga tak terhindarkan muncul di wajahnya. Bisa dibayangkan, ketika Huang Niu ingin datang ke sini untuk mencari suatu hari nanti, melihat tempat itu kosong, ia pasti akan sangat marah. Chu Fang tersenyum. Setelah Huang Niu benar-benar pergi jauh, barulah ia perlahan keluar dari balik pohon, bersiap untuk menggali harta karun itu. Ia tahu betul bahwa sapi itu selalu sangat pilih-pilih. Apapun yang dapat menarik perhatiannya, kemungkinan besar luar biasa. Beberapa kali masuk gunung sebelumnya, apa dia mendapatkan sesuatu yang bagus tanpa aku ketahui? Tebak Chu Fang. Tiba-tiba, ia mendengar beberapa suara. Meskipun jaraknya sangat jauh, tetapi dengan kemampuan indera sensitifnya, ia sudah menyadarinya. Di tengah malam, siapa yang datang ke kebun buah-buahan? Ini benar-benar membuatnya merasakan peringatan bahaya. Ia mundur ke balik pohon tua, kembali tenang, mengencangkan tubuhnya, menutup semua auranya sendiri. Dalam sekejap ia menyatu dengan malam yang luas ini. Di udara seekor kelelawar raksasa muncul, perlahan-lahan turun ke hutan buah-buahan. Chu Fang terkejut. Kemudian ia mengerutkan kening. Itu sebenarnya adalah seorang pria, tetapi ia memiliki sepasang sayap daging seperti iblis. Ia terlihat seperti kelelawar besar, mendarat tanpa suara. Pada saat yang sama, ada seorang wanita di tanah, seperti embusan angin, hampir tiba pada saat yang sama dengannya. Pria dengan sayap iblis memiliki wajah lembut, bahkan sangat cantik. Ia mendarat tepat di tempat Huang Niu menyembunyikan hartanya. Wajah wanita itu hanya biasa-biasa saja, tetapi ia suka berdandan. Bibir merahnya cerah, dengan smoky eyes, sangat modis.
Dan di malam hari ia mengenakan pakaian putih salju. Apa tadi itu? Bola cahaya keemasan kabur. Aku melihatnya seperti sapi emas. Benar-benar aneh. Keduanya berdiri di sana, berbicara dengan suara rendah. Aku baru saja melihatnya pergi ke arah kota Qingyang. Di kota yang sama dengan target kita, Chu Fang. Di kejauhan, 5 indera Chu Fang sangat sensitif. Ia sudah mendengar. Hatinya langsung mencelos. Kedua orang ini datang untuknya, menganggapnya sebagai target. Apa yang ingin mereka lakukan? Ia segera tidak bergerak. Mereka menyuruhmu dan aku untuk bergerak bersama. Padahal dia hanya manusia biasa. Bagaimanapun juga, malam ini akan ada pembunuhan, kata pria bersayap iblis itu. Wajahnya yang cukup tampan dipenuhi kekejaman. Makhluk emas tadi pernah menggali lubang di sini, sepertinya menyembunyikan sesuatu. Mungkin kita beruntung. Wanita berbaju putih merapikan rambut panjangnya, tersenyum manis. Ia sama sekali tidak peduli dengan hal kecil seperti membunuh Chu Fang, hanya peduli pada apa yang ada di depannya. Ia berjongkok dengan anggun. Ia selalu menyukai kebersihan, tetapi sekarang jari-jarinya berlumuran tanah. Karena ia baru saja melihat bahwa itu adalah hewan emas, sangat langka, pasti luar biasa. Jika ada keuntungan, kita bagi rata, kata pria bersayap iblis itu. Dalam kegelapan, Chu Fang mengawasi dengan tenang. Ia tidak pergi untuk menghentikan mereka. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menyerang. Pihak lain menganggapnya sebagai target. Akan ada kesempatan yang lebih baik nanti. Di tanah, terdengar suara krisik-krisik. Wanita berbaju putih itu sedang menggali tanah. Matanya sangat cerah di malam hari, sangat penuh harap. Chu Fang sedikit mengerutkan kening, tetapi setelah berpikir sejenak, ia tidak terlalu khawatir. Setelah menyelesaikan kedua orang ini, apakah barang Wang Niu akan bisa lari? Tiba-tiba wanita berbaju putih itu menjerit. Itu sangat menusuk telinga di bawah langit malam, terdengar sangat jauh. Ia tampak seperti baru mengalami mimpi buruk, mengibaskan tangannya seperti orang gila, dan kemudian menggosokkannya dengan putus asa pada tubuh pria bersayap iblis itu. Apa yang kau lakukan? Jelas. Pria bersayap iblis itu sudah tahu apa itu. Ia segera sangat marah, dengan cepat mundur ke belakang, dan pada saat yang sama tidak bisa menahan diri untuk muntah. Kotoran sapi! Kotoran sapi! Wanita itu menjerit memilukan, terus mengibaskan tangannya, menggosok dengan keras di tanah, di batang pohon. Akhirnya, ia berjongkok di sana, terus-menerus muntah. Di kejauhan, Chu Fang tertegun. Untuk waktu yang lama, ia tidak bergerak, hanya menonton dalam diam. Pada saat ini, otaknya bekerja keras. Dalam sekejap, ia memikirkan banyak hal. Setelah waktu yang sangat lama, Chu Fang menyeka keringat dingin. Ya ampun, itu terlalu mendebarkan. Wajahnya, sebentar biru, sebentar merah, sebentar putih. Ia sedikit ketakutan. Wang Niu benar-benar bukan makhluk yang baik. Chu Fang mengutuk, memaki dalam hati. Awalnya ia mengikuti di belakang Wang Niu, bersiap untuk diam-diam menggali harta karun dan membereskan semuanya. Jika bukan karena kedua orang ini muncul, ia benar-benar tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pemandangan itu benar-benar terlalu mengerikan. Chu Fang menyeka keringat lagi. Ia memaki Wang Niu 800 kali dalam hatinya. Bukankah itu hanya buang hajat? Apakah harus begitu misterius, seperti pencuri? Makhluk ini terlahir sebagai pembuat masalah. Siapapun yang menemukan gerak-geriknya mencurigakan akan penasaran dan akan mengejarnya secara diam-diam. Segera Chu Fang mengerti. Beberapa hari yang lalu ia terus-menerus menyebut-nyebut soal kotoran sapi, meminta bantuan Wang Niu. Itu jelas menyebabkan trauma psikologis padanya. Ini adalah cara ia berjaga-jaga. Sapi sialan. Memahami intinya, Chu Fang terdiam, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Antara dia dan Wang Niu, siapa yang hampir menjebak siapa, sulit untuk dikatakan sekarang.
Di kejauhan, wanita berbaju putih yang memiliki obsesi kebersihan dan selalu menjaga penampilan itu, muntah hingga empedunya hampir keluar. Ia masih terbatuk-batuk dan terus menjerit. Suara itu sedikit menakutkan. Ia seperti sedang menderita siksaan yang paling menyakitkan. Pria bersayap iblis itu juga muntah untuk waktu yang lama. Ia dengan tegas melepas pakaiannya, melemparkannya ke tanah. Wajahnya muram hingga hampir meneteskan air mata.